mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Pakuan tahun 2020 siap melaksanakan uji kinerja pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pembelajaran kita hari ini masih di masa pandemi COVID ya. Ibu juga tidak lupa selalu mengingatkan kalian dengan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya. Coba ibu absen dulu, hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Terima kasih. Sebelum kita memulai ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Jaka. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Sekarang biar belajarnya semangat, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ririn ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini masih pada tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua ya. Tetapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama,
membaca, kalian dapat menganalisis judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi dan membaca, kalian dapat mengidentifikasi cara pengelolaan sampah dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi dan mengamati gambar tayangan PowerPoint, kalian dapat membandingkan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi dan membaca teks yang berjudul ciri-ciri masa puber, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini, ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar depan, ya. Masih ingat dengan gambar ini? Masih, Bu. Kemarin kalian sudah membahas masyarakat peduli terhadap lingkungan. Coba di gambar ini jelaskan. Sedang apa? Membersihkan lingkungan. Sedang membersihkan Lingkungan. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan. Coba masih ingat masyarakat yang peduli terhadap lingkungan itu contohnya apa saja? Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Membersihkan lingkungan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih di tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua, ya. Coba perhatikan gambar di layar. Ini adalah keluarga Siti, ya. Coba siapa yang mau menjelaskan gambar tersebut? Siti Kamila, silakan. Siti dan keluarganya membersihkan di halaman rumah Siti. Di sana ada 2 tempat sampah, yaitu 1 sampah organik, 2 sampah anorganik. Sekarang coba Ibu sudah bagikan ke kalian tadi lembar LKPD. Di sana ada teks bacaan, ya. Nanti setelah kalian baca, kalian harus menganalisis dari isi bacaan tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, paham? Coba kalian perhatikan di layar ada bacaan yang berjudul Kampung Rajawati. Ya, Kampung Rajawati. Coba kalian perhatikan, di situ ada di layar ada teks bacaan yang berjudul Kampung Rawajati. Coba siapa yang mau membaca? Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya
sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kg sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, sekarang tugas kalian coba perhatikan di lembar LKPD yang telah Ibu siapkan. Kalian analisis judul dan kata kunci serta isi bacaan dari teks tersebut. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Sekarang kalian presentasikan ke depan tiap kelompok perwakilan 1 orang. Kecuali untuk nomor 4 ya. Nanti kalau untuk nomor 4 khusus 1 orang 1 orang. Siap ya? Siap, Bu. Ya, silakan dimulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul di atas adalah Kampung Rawajati. Isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci. Kondisi lingkungan di Rawajati terlihat bersih. Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Itulah hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Judul bacaan di atas, Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul bacaan di atas, Kampung Rawajati. Isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan. Kondisi lingkungan di Rawajati terlihat bersih. Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul adalah Kampung Rawajati. Isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci. Kondisi lingkungan di Rawajati terlihat bersih. Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Ini hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, silakan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Isi bacaan di atas sudah selesai dengan kata kunci. Ulangi langsung nomor 3. Sok. Isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci. Kondisi lingkungan di Rawajati terlihat bersih. Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Hasil diskusi kalian sudah pada hebat ya. Sekarang untuk soal nomor 4, coba kalian perhatikan kembali. Di nomor 4, kalian harus bisa menceritakan kembali dari isi teks yang berjudul Kampung Rawajati. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Rimka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan Kampung Rawajati. Di Kampung Rawajati lingkungannya bersih. Masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Di Kampung Rawajati disediakan 2 bak sampah untuk sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa dibuat menjadi pupuk kompos.
dan sampah anorganik adalah sampah yang bisa dibuat kerajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan di LKPD yang pertama sudah kalian selesaikan. Coba sekarang di kegiatan kedua kalian amati gambar yang ada di LKPD kegiatan 2. Sebelum kalian mengamati, Ibu akan menjelaskan dulu secara garis besarnya pada gambar di depan ya. Di situ ada perkembangan manusia dari mulai bayi, kemudian balita, anak-anak dan remaja ya. Nah, silakan kalian identifikasi dari gambar tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok 2 ya. Ririn, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbedaan pada kedua gambar. Pada gambar 1 masih usia anak-anak, belum nampak
adanya ciri-ciri masa pubertas. Pada gambar kedua termasuk remaja, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Payudara mulai terbentuk, menstruasi, kulit berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, pinggul membesar. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki, jerawat, rambut di wajah, suara berubah, dada terbentuk, emosional. Itu hasil kerja diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar 1 masih usia anak-anak, belum nampak adanya ciri-ciri masa pubertas. Pada gambar kedua termasuk remaja, ciri-ciri masa pubertas sudah ternampak. Perubahan pada pubertas anak laki-laki jerawat, rambut di wajah, suara berubah, dada berbentuk, emosional. Perubahan ciri-ciri pubertas pada perempuan, payudara mulai terbentuk, menstruasi, kulit berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, pinggul membesar. Itu hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk kelompok 1 dan 3 nanti dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Coba dari pembelajaran hari ini, kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan siapa yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham, Ibu tanya, hari ini kalian itu sudah belajar tentang apa saja? Menceritakan Kampung Rawajati, kondisi lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah organik dan anorganik. 2. Ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Ciri-ciri pubertas anak laki-laki, dada bidang berjerawat, tumbuh jakun, suara membesar. Ciri-ciri pubertas anak perempuan, payudara tumbuh, kulit berminyak, pinggul membesar. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang kondisi lingkungan Kampung Rawajati. di mana kondisinya itu sangat bersih, masyarakatnya membuang sampah pada tempatnya. Terus ada pengelolaan sampah organik dan anorganik. Yang kedua adalah tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak Perempuan. Ya. Agar kalian lebih memahaminya, Ibu sudah menyediakan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Siap ya mengerjakan? Siap, Bu. Ya. Jangan lupa ditulis nama. Silakan.
saja. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Kita tutup saja dengan berdoa. Silakan Jaka dipimpin untuk berdoa.